nama saya Larissa Triwinarni dari kelas 9I. Saya akan menceritakan kembali tentang apa yang telah saya baca tentang biografi B.J. Habibie. Selamat menyaksikan. Baharudin Yusuf Habibie atau biasa disebut B.J. Habibie, lahir di Parepare, Sulawesi Selatan pada 25 Juni 1936. Ia adalah anak dari pasangan Alwi Abdul Jalil Habibie dan Raden Ayu Tuti Marini Puspowardojo. Ayah Habibie bekerja sebagai seorang ahli pertanian yang berasal dari Gorontalo, sedangkan ibunya berasal dari Jawa. B.J. Habibie menghabiskan masa kecilnya di Parepare, Sulawesi Selatan bersama ayah, ibu, dan 7 saudaranya. Dari 8 bersaudara, B.J. Habibie adalah anak keempat yang tumbuh dalam keluarga religius. B.J. Habibie sudah dikenal sebagai anak yang cerdas dari masa kecilnya. B.J. Habibie ditinggalkan sang ayah meninggal dunia saat usianya yang masih sangat muda, yakni 14 tahun. Dari situlah sang ibu harus berjuang sendiri untuk melanjutkan hidup bersama-sama dengan ke-8 anaknya. Sejak kepergian sang ayah, akhirnya keluarga B.J. Habibie pindah ke Bandung. Karena B.J. Habibie sudah tumbuh menjadi anak yang cerdas sejak kecil, maka di sekolah pun ia adalah murid yang cerdas. SMAK Dago Bandung adalah sekolah tempat B.J. Habibie mengenyam pendidikan sampai kemudian melanjutkan ke perguruan tinggi di ITB, yang saat itu masih bernama Universitas Indonesia Bandung. B.J. Habibie hanya kuliah selama setahun di ITB, kemudian melanjutkan studinya di Jerman selama 10 tahun. Motivasi yang ia bawa belajar di Jerman awalnya adalah ia tertarik membangun pesawat komersial sesuai ide Soekarno. Akhirnya muncullah perusahaan PT PAL, yakni IPTN pada saat itu. Pada tahun 1960, B.J. Habibie berhasil menyelesaikan studinya untuk gelar diploma Ing.nya. Gelar insinyur inilah yang membuatnya bisa bekerja di firma Talbot, industri kereta api di Jerman. Sambil menempuh pendidikan doktornya, pada 1962, akhirnya B.J. Habibie menikahi Hasri Ainun dan memboyongnya ke Jerman. Usaha dan jeripaya B.J. Habibie akhirnya membuahkan hasil di mana ia lulus dengan gelar doktor. Kisah menarik lainnya dari biografi B.J. Habibie adalah kejeniusannya menemukan teori Crack, yang akhirnya diberi nama rumus faktor Habibie. Dengan perhitungan yang tepat, maka materi pesawat dapat lebih kuat dan presisi. Pada tahun 1978, Soeharto menunjuk B.J. Habibie untuk menjabat sebagai Menteri Pertahanan Riset dan Teknologi Republik Indonesia, dan ia pun menduduki posisi ini selama 20 tahun. IPTN di bawah kendali B.J. Habibie berhasil mengembangkan teknologi sejumlah pesawat, yakni CN-235, N-250, dan N-2130. Karya paling legendaris dari B.J. Habibie adalah N-250 atau juga dikenal sebagai Gatot Kaca. Mulai tahun 1998, tepatnya tanggal 14 Maret, B.J. Habibie diangkat sebagai Wakil Presiden ke-7. Setelah mundurnya Soeharto, B.J. Habibie ditetapkan sebagai Presiden Indonesia ketiga pada usianya yang ke-62 tahun dengan masa jabatan yang singkat, yakni 1 Mei 1998 hingga 20 Oktober 1999. Bisa dikatakan ia diwarisi jabatan saat kondisi Indonesia sedang kacau dan memprihatinkan, di mana banyak daerah dan wilayah yang ingin melepas diri dari Indonesia. Di era reformasi dengan yang tidak stabil dan disintegrasi setelah kerusuhan Mei 1998 di beberapa daerah di Indonesia, B.J. Habibie harus mengawal semua kekacauan tersebut. B.J. Habibie sigap bentuk kabinet baru dengan peran-peran penting agar mengembangkan dukungan dana moneter internasional dan komunitas negara donor agar memulihkan ekonomi Indonesia saat itu. Itulah yang membuat sosok ini istimewa. Ia tetap berusaha untuk kembali membangun bangsa Indonesia menjadi lebih baik. Beberapa bentuk kebijakan dan keputusan yang dibuat B.J. Habibie sangat berharga bagi Indonesia. Sekian teks recon dari biografi B.J. Habibie. Jadi yang dapat kita teladani dari B.J. Habibie adalah teruslah belajar dan menuntut ilmu, serta sikap cinta tanah airnya. Seperti kata B.J. Habibie, kalau bukan anak bangsa ini yang membangun bangsanya, siapa lagi? Jangan saudara mengharapkan orang lain yang datang membangun bangsa kita. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.